Halo guys, jumpa lagi sama Eka Widiawati. Nah, video kali ini aku akan sedikit ada informasi tentang seputar TKI di Taiwan. Untuk mengurangi dampak penyebaran dari virus COVID-19, pemerintah Taiwan mengeluarkan beberapa peraturan yang harus dan wajib ditaati setiap PMI. Yang pertama, perayaan Idul Fitri di Taiwan ditiadakan. Yang kedua, karantina rumah bila dilanggar akan didenda 100.000 NT. Yang ketiga, denda bagi yang membuang masker di sembarang jalanan. Yang keempat, dilarang makan dan minum dalam kereta. Peraturan yang pertama, dampak ekonomi virus corona asal Wuhan, COVID-19 yang terus menjadi gempar di belahan dunia, perayaan ibadah Idul Fitri di Taiwan dalam rasio besar ditiadakan dengan alasan kesehatan publik. Tentang senada publik berefek pada penerapan keramaian ibadah Idul Fitri pada tahun ini dan hendak dilaksanakan pada bertepatan tanggal 24 Mei 2020 mendatang. Diinformasikan yang disiarkan oleh media ET Today, pemerintah kota Taiwan mencegah penerapan ibadah Idul Fitri di Taiwan dengan memikirkan situasi wabah corona di negara Formosa. Semacam tahun-tahun sebelumnya, ajang Idul Fitri jadi satu gelaran yang hidup serta senantiasa dinanti-nantikan oleh semua pemeluk mukmin serta pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan. Umumnya, ajang Idul Fitri di Taiwan juga dimeriahkan dengan pemerintah kota Taipei serta bermacam area yang lain dalam melangsungkan pameran ataupun pertunjukan seni buat menyembuhkan rasa kangen akan kampung halaman serta menaikkan semaraknya ajang yang senantiasa ditunggu-tunggu untuk para pemeluk orang Islam yang merantau di Taiwan. Perihal ini tidak lain sebab mereka bisa bersilaturahmi dengan sesama masyarakat negara Indonesia yang sama-sama terletak di perantauan. Tidak hanya itu, mereka pula bisa menghabiskan durasi buat beribadah bersama seperti ajang Idul Fitri di tanah air Indonesia. Tetapi di tahun ini dampak pandemi COVID-19 yang terus memakan korban jiwa, otoritas kesehatan Taiwan mengutip tahap cekatan dalam mencegah penerapan kegiatan perkumpulan ataupun ibadah massal buat menghindari penyebaran wabah corona. Oleh karena itu, masyarakat warga yang berkeyakinan Islam di Taiwan dimohon buat tidak melaksanakan kegiatan perkumpulan dalam rasio besar walaupun lagi memperingati ibadah puasa ataupun Idul Fitri, serta lebih mengutamakan keamanan diri dan mematuhi peraturan yang legal buat mencegah diri serta dan keluarga dari paparan virus corona. Yang kedua, denda karantina bila melanggar akan didenda 100.000 NT dan dipindahkan ke stasiun karantina khusus. Sejak tanggal 19 Maret 2020, semua imigran harus bekerja sama dengan karantina rumah selama 14 hari. Jumlah karantina rumah telah meningkat signifikan, tetapi orang-orang masih jalan-jalan di sekitar seperti di taman. Zheng Xizong,
Komando Pusat Komando Epidemik Pusat mengatakan bahwa peraturan akan ditingkatkan dan denda akan dipertahankan pada 100.000 NT hingga 1 juta selama mereka melanggar 1 kali. Zin juga mengatakan bahwa baru-baru ini beberapa pelanggaran karantina rumah harus dikirim ke stasiun karantina untuk kedua kalinya. Kami sering meningkatkan aturan untuk mengirim ke stasiun karantina segera setelah pelanggaran terjadi 1 kali pada saat karantina pusat dan tidak ada kompensasi yang dapat diterima. Denda tetap sama dari 100.000 NT menjadi 1 juta NT tergantung pada berapa lama mereka jika mereka keluar tanpa izin dan tidak bekerja sama dengan pemberitahuan karantina yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, mereka dapat pulang dari bandara atau melanggar peraturan terkait lainnya dan didenda 100.000 NT hingga 1 juta yuan. Sejauh ini pemerintah daerah telah mendenda 318 orang dengan denda total keseluruhan 27.148.000 yuan. Yang ketiga, denda 6.000 NT bagi yang buang masker bekas di jalanan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Taiwan (CDC) pada tanggal 7 April 2020 kemarin mengeluarkan kebijakan baru, yaitu denda maksimal 6.000 NT bagi siapapun yang membuang bekas masker di sembarangan di jalan. Kebijakan baru untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona telah dilakukan berikut sanksi dendanya bagi yang melanggarnya. Beberapa waktu lalu telah mengeluarkan kebijakan terhadap penumpang transportasi umum untuk mengenakan masker. Apabila ada penumpang yang tetap ngotot tidak mau memakai masker setelah diingatkan oleh petugas angkutan umum, maka akan dikenakan denda 15.000 NT. Selain itu, pemerintah Taiwan melalui Pusat Komando Epidemi Sentral Taiwan (CECC) kembali mengeluarkan kebijakan baru tentang adanya pengontrolan aliran masyarakat keluar masuk di tempat-tempat keramaian. Menurutnya, setelah masa cuti berakhir, jumlah dugaan kasus yang dilaporkan untuk melakukan pemeriksaan juga meningkat. Untuk itu, guna memotong rantai penularan infeksi dan pencegahan epidemik domestik, CECC mengumumkan bahwa tempat-tempat wisata, taman nasional, area hiburan, pasar malam, kuil tempat sembahyangan, dan area pusat keramaian lainnya akan menerapkan langkah-langkah pengontrolan untuk mengendalikan kerumunan massa. CECC mengharapkan semua para pengusaha, industri, pertokoan, unit manajemen, dan masyarakat mau bekerja sama untuk melakukan yang terbaik guna pencegahan epidemi COVID-19. Aturan baru yang lainnya, mulai 5 April 2020 dilarang makan dan minuman dalam kereta api. Biro Kereta Api Taiwan dan Kereta Api Cepat membuat kebijakan baru bahwa untuk sementara tidak menyediakan layanan penjualan makanan nasi kotak atau bentang serta minuman dalam kereta api. Hal ini tersebut dilakukan sebagai bentuk kerjasama untuk menindaklanjuti instruksi Pusat Komando Epidemi Sentral Taiwan dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona.
Salah satunya adalah dengan mengurangi kontak antara kru kereta api dan penumpang, serta menghindari resiko infeksi yang disebabkan oleh penumpang yang makan di kereta. Sementara itu, Taiwan High Speed Rail atau yang disebut sebagai Gaodiek mengimbau penumpang supaya mengikuti anjuran terbaru dari Pusat Komando Epidemi Sentral untuk menjaga jarak sosial sebagai salah satu pencegahan epidemi serta menganjurkan kepada penumpang tetap memakai masker. Seperti halnya TRA, THSR juga mulai tidak menjual makanan dan minuman dalam kereta, serta mengeluarkan larangan makan minum dalam kereta. Apabila ada penumpang yang membawa bekal makanan sendiri atau bagi penumpang dengan kursi bisnis, diharapkan supaya jatah makanan dimakan setelah turun kereta. Itulah beberapa peraturan baru di Taiwan yang tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Semoga berguna dan kita semua mentaati peraturan pemerintah agar kita menjaga kesehatan masing-masing. Salam sehat selalu. Bye-bye.